Oke, selamat sore adik-adik mahasiswa. Jadi di sore hari ini, saya akan coba mengulang kembali tentang materi VLOOKUP yang memang sangat berguna bagi pekerjaan kalian nantinya, karena ini merupakan salah satu fungsi yang sangat saya gunakan di kantor saat ini, tentang VLOOKUP ini. Di mana VLOOKUP itu mungkin sudah pernah saya ajarkan kepada kalian, tapi mungkin belum saya bikinkan videonya yang jelas kepada kalian bagaimana kita menggunakan fungsi VLOOKUP, ataukah mungkin kalian masih ada yang bingung gimana sih sebenarnya fungsi VLOOKUP ini gitu. Karena mungkin sudah pernah mendengar videonya kemarin atau beberapa waktu yang lalu, tapi kemudian lupa gitu bagaimana menggunakannya. Oke, jadi di sore hari ini saya akan jelaskan kepada kalian yang pertama adalah tentang fungsi VLOOKUP itu sendiri, VLOOKUP itu seperti apa. Kemudian saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana kita membuat data validation. Nanti itu merupakan, kalau bagi saya sih data validation ini merupakan amazing atau merupakan suatu, keajaiban itu, karena saya juga pengen dulu membuat gimana sih caranya bikin data validation ini, ternyata saya baru mendapatkan, teorinya, oh bagaimana membuat data validation sehingga memudahkan pekerjaan Anda dalam mencari, suatu data gitu ya. Oke, kita mulai aja tentang VLOOKUP-nya itu sendiri. Jadi VLOOKUP itulah bagaimana kita mencari data untuk, data yang bentuknya seperti ini. Jadi ke samping nih bentuknya ya, VLOOKUP vertikal dia, ini ke samping. Jadi karyawan, kota, kode pos, email, phone, tanggal mulai bekerja, dan gaji ini letaknya ke samping, dibikin seperti ini. Itu namanya vertikal. Pak, kalau horizontal gimana Pak? Kalau horizontal itu seperti ini ya. Saya bikin di sini aja karyawan, kemudian di sini ada kota, di sini ada kode pos, dibikinnya ke bawah seperti ini. Email, kemudian ada phone, kemudian tanggal mulai bekerja, kemudian ada gaji. Kayak gini dia. Ini namanya data yang ke bawah atau lookup, orang bilang horizontal. Kalau ini vertikalnya ke samping sini. Samping, kemudian datanya ini ke bawah seperti ini. Ini kalau VLOOKUP. Jadi kalau kita mencari data, mencari sebuah data di tabel dengan bentuk seperti ini, kita menggunakan VLOOKUP. Tapi kalau kita mencari data dengan tabel bentuk ke bawah seperti ini, itu kita menggunakan yang namanya HLOOKUP seperti itu. Tapi biasanya sih orang tuh jarang bikin tabel kayak gini ya, jarang bikin tabel ke bawah seperti ini. Jadi tabel ke bawah sini ya udah, di sini ada Budi Santoso gitu ya. Kemudian ke samping namanya kemudian Bagus Cahyadi, ini ke samping namanya dia, kayak gini dia. Gini tulisannya. Tapi jarang orang bikin data kayak gini. Yang sering kita, lihat di Indonesia adalah orang bikin data seperti ini, ke bawah kayak ini dia. Kayak gini bentuknya dia. Oke. Jadi karena ini jarang digunakan, kita lewati aja yang gini, lookup ini, kita fokus ke VLOOKUP-nya. Oke. Nah, sekarang di VLOOKUP itu, kita diminta untuk mencari data. Misalnya nih, saya pengen tahu dong, ini sebentar, sebelum ke sana mungkin ini adalah ada 10 data karyawan di sini, di mana data karyawan ini ada nama-nama kota tempat dia tinggal, kemudian ada kode posnya di mana dia tinggal, mungkin nggak sama ya, mungkin ada agak berbeda dengan yang ada, karena ini cuma data ini fiktif gitu ya, nggak sama dengan yang ada di lapangan. Cuma biar ada angkanya aja kayak gitu. Kemudian ini ada emailnya mereka, kemudian ada phone-nya mereka, nomor HP-nya ini pun fiktif, kemudian ada tanggal mulai bekerja, jadi kapan mereka mulai bekerja, kemudian inilah gajinya dia, gaji ini adalah gaji per tahun, seperti ini. Oke. Nah, sekarang misalnya kita nih diminta nih, saya pengen dong, mencari alamat email dari karyawan dengan nama Mawar Santosa. Jadi kalau kita melihat ke tabel ini kan gampang di sini, oh Mawar Santosa, alamat emailnya adalah ini gitu ya. Ini, jadi kita copy ke sini gitu cara, simpelnya tanpa menggunakan rumus. Tapi kalau kita ingin menggunakan rumus, kita bikinkan dia. Jadi caranya pertama adalah ketik sama dengan VLOOKUP, oke. Kemudian kita klik ini, Mawar Santosa ini kita klik, oke. Jadi lookup value. Jadi Anda ingin mencari dengan menggunakan kata kunci apa gitu ya. Jadi kata kunci yang kita pengen cari adalah Mawar Santosa, ini kata kuncinya untuk mencari gitu ya. Jadi yang unik dari ini kan namanya dia. Jadi satu nama itu pasti satu email gitu ya. Jadi yang unik adalah kita menggunakan namanya dia, Mawar Santosa ini, sebagai lookup value-nya atau nilai yang kita cari, nilai yang kita lookup gitu ya. Oke, kemudian ini titik koma, disesuaikan aja di sini ya, ini karena titik koma di sini, pakai titik koma, kemudian tabel array. Tabel array ini adalah di tabel mana kita akan mencari
alamat email tersebut. Kita kan akan mencari tabel ini. Nah, untuk tabelnya ini, kalian tidak perlu untuk men-drag dari judulnya di sini, tapi mulai dari namanya aja, dari sini ya. Ini Anda labur semua seperti ini. Oke. Kemudian kalau ingin Anda kunci, bisa Anda kunci dengan menggunakan tombol F4 atau bisa Anda menggunakan, shift ini, dolar di sini. Oke, dolar di sini. Oke. Kemudian kalau tabel, array-nya ini sudah Anda, bikin atau sudah Anda labur di sini, titik koma lagi, kita mencari kolom index number. Jadi, alamat email itu ada di kolom nomor berapa sih gitu ya. Kita mulai kan dari sini tadi ngelaburnya dari A ini sampai dengan G di sini. Jadi kita hitung dari A ini. 1, 2, 3, 4. Jadi di kolom ke-4 dia. Dan titik koma lagi. Nah, di sini ada tulisan ada true, ada false gitu ya. Jadi apa sih bedanya, Pak? Jadi kalau true itu kalau dia datanya itu nanti angkanya itu mirip-mirip, dia akan mencari yang mendekati angka tersebut. Nanti akan saya berikan contoh kepada kalian. Tapi kalau yang false ini, jadi kalau yang true ini ada kemungkinan walaupun namanya enggak ada, tapi namanya mirip, dia akan mencari alamat emailnya. Kalau dia true. Jadi misalnya namanya adalah, Melata Sukma, bukan Melati, tapi Melata gitu, Sukma. Itu kan mirip-mirip dengan Melati Sukma ya. Jadi kalau datanya mirip, dia akan mencoba untuk mencari yang mirip gitu ya. Kalau itu nggak ada. Tapi kalau, memang sudah ada datanya, kita pakai yang false ini. Karena kalau false ini, kalau namanya itu tidak ada namanya walaupun mau Melata, mau Melatu, mau Melato, mau Melate gitu ya. Walaupun datanya itu mirip, tapi kalau dia nggak sama gitu, ada satu kata aja yang beda atau satu huruf yang beda, itu nggak akan diambil datanya, dibilang akan salah gitu sama dia. Makanya kita menggunakan yang false ini, karena kalau menggunakan false ini, kalau memang nggak ada, ya nggak ada gitu ya. Dia nggak akan cari yang mirip gitu ya. Kita pakai false di sini. Jadi kita bikin false, atau kalau orang sering bikin, true itu diberikan angka 1, sedangkan false itu diberikan angka 0 misalnya. Kita pakai false dulu ya. Kita kurung tutup. Nah, dapatlah email Mawar ini. Ini bener ya. Mawar Sentosa, alamat emailnya mawar@gmail.com. Pak, kalau misalnya saya ganti Pak, false-nya dengan 0 bisa nggak Pak? Ganti dengan 0. Bisa juga gitu ya. Jadi kalau dalam VLOOKUP, true itu dianalogikan dengan angka 1, sedangkan kalau false dianalogikan dengan angka 0 seperti ini. Jadi Anda bisa ganti true false dengan angka 1 dan 0 seperti ini. Oke, itu dulu. Jadi udah paham ya, ini rumusnya saya ulangi, VLOOKUP, lookup value-nya Anda ingin mencari dengan menggunakan kata kunci yang mana gitu, yang istimewa, apa sih yang berbeda dengan yang lainnya gitu. Ini kan namanya nggak ada yang sama di sini. Kita pakai katanya adalah, namanya dia. Lookup value-nya, kemudian tabel array-nya kita blok ini, dari nama Budi Santoso sampai dengan gaji per tahunnya 56 juta ini, tabel array-nya. Kolom index number-nya kita hitung dari awal mula kita melabur atau men-drag ini dari karyawan 1, 2, 3, 4. Di nomor 4, kolom index number-nya. Kemudian range lookup-nya itu udah pilihan true atau false, kita pakai yang false, atau 1 atau 0 kita pakai yang 0 gitu ya. Itu range lookup-nya dia. Oke, kemudian ini kita enter, dapatlah ini, seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin saya bikin ini aja dah. Oke, kemudian gini, kalau saya pengen nama-nama yang lain Pak, tapi cepat nyarinya, saya nggak mau satu persatu. Ini kan satu persatu ya. Jadi kalau ini diganti misalnya nih jadi Jadon Sancho, keluar Jadon Sancho, tapi harus diganti satu persatu dia. Atau orang harus ngetik Tammy Abraham misalnya kayak gini, gua sini. Yang masalah adalah nanti kalau kita ini kan saya cuma copy paste ke sini, tapi kalau misalnya ketik nih, kita ketik Tammy Abraham, mau dia. Tapi kalau misalnya saya ketik Tammy Abraham spasi, ini udah nggak mau dia NA di sini dia. Kenapa Pak? Padahal Tammy Abraham ini ada di sini. Alamat emailnya kan ini dia. Tapi kalau saya bikin ini kan sama Tammy Abraham sama. Bedanya apa Pak? Bedanya adalah di
Sini ternyata ada spasi di setelah Abrahamnya ini, sedangkan di sini nggak ada spasi. Ini nggak ada spasi setelah Abraham, sedangkan di sini ada spasi dia. Nih, ada spasi di sini. Jadi kalau spasinya ini saya hilangkan, enter, keluar emailnya dia. Keluar emailnya di sini. Jadi pertanyaannya gini, jadi pertanyaan adalah ini kan sangat riskan ya terjadi kesalahan. Sama kayak misalnya saya bikin di sini Jadon Sancho, misalnya saya bikin gini. Pasti NA dia. Padahal di sini ada, oh ternyata salah nih Sanchonya pakai H harusnya di sini. Ada H-nya dia. Baru udah keluar. Jadi kan kalau orang nyari satu persatu data ini diganti ketik manual, ada kemungkinan kan ada kesalahan di sini ya. Jadi kalau misalnya bos Anda bilang, "Saya pengen nyari dong alamat emailnya Denny Sumargo." Oh, Anda ketik dulu di sini karena sudah ada rumus kan di sini. Anda ketik Denny Sumargo misalnya kayak gitu. Oh, ini Pak alamat emailnya, tapi kan lama Anda ketik di sini. Cara mudahnya gimana Pak? Cara mudahnya adalah kita bikinkan dia list aja di sini. Kita bikinkan dia list. Caranya gimana Pak? Jadi nama-nama ini nanti kita tinggal klik-klik aja di sini, udah akan muncul di sini. Jadi caranya adalah Anda ke karyawan ini, oke, kemudian Anda cari data ini, cari ke data, oke, kita bikin data validation di sini ya. Ini materi yang kedua, data validation. Jadi klik di sini, klik data, cari kemudian ini, data validation ini, nanti kalau di komputer Anda misalnya tulisan data validation, ya cari aja. Pokoknya lambangnya itu kayak gini, ada centang satu, ada tanda silang, tanda larangan seperti ini. Anda klik ini, kemudian di setting ini Anda ganti allow-nya ini. Allow-nya Anda ganti pakai list, karena kan Anda pengen membuat data itu list, kan ada list nih. Maksudnya tuh list 10 karyawan ini gitu ya. Jadi data, di sini data validation ini, kemudian allow-nya ini adalah dengan list. Source-nya, sumbernya mana? Sumber datanya adalah yang ini. Jadi Anda pilih yang ini, dari Budi Santoso sampai dengan Martin Gaye ini. Kemudian Anda klik OK di sini. Tampilannya gimana? Tampilannya seperti ini Anda. Oke. Ini sudah ada listnya ya. Ada Budi Santoso, kemudian ada Bagus Cahyadi. Ini semua udah pasti sama dia dengan data yang ada di sini. Karena sumber data yang ada di sini adalah yang ini. Oke, sekarang misalnya Anda diminta untuk mencari nomor teleponnya dia. Nomor telepon dari Melati Sukma ini ataukah karyawan yang namanya ada di sini. Caranya adalah sama dengan VLOOKUP. Sama caranya lookup value-nya adalah nama yang ada di sini. Oke. Kemudian titik koma, tabel array-nya kita pakai yang di sini dari Budi Santoso sampai dengan gaji per tahunnya ini. Oke. Anda mau di sini kunci boleh, kunci di sini, kunci di sini, kunci di sini, kemudian Anda juga kunci di sini. Kita titik koma lagi. Phone itu atau nomor HP ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Kolom ke 5. Kemudian terakhir kita tuliskan false atau kita bisa kasih angka 0 gitu. Misalnya kita bikin false. Kurung tutup, enter. Nah, inilah nomornya dia. Oke. Kemudian Pak, misalnya Anda bilang di sini, Pak, apa ya? Ya agak sini dikit. Ini sorry, saya ulangi ya. Tadi kan kalau saya klik namanya di sini kan ini agak hilang nomornya ya. Kelihatan nomornya kan agak hilang nih, kecuali Anda klik sini baru kelihatan nomor 25-nya nih. Sedangkan kalau ini kan enggak kelihatan dia. Anda bisa akali dengan cara Anda pindahkan dia tab, dia itu satu tab ke samping. Jadi Anda cari di home, Anda cari ini increase indent ini Anda klik sekali, bawa ke kanan gitu maksud saya. Bawa ke kanan sedikit, klik ini. Nah, ini. Jadi kalau sekarang Anda boleh kurang misalnya, klik lagi sekali misalnya, ya udah kayak gini deh. Jadi kalau Anda cari sekarang nama ini kan enggak tertutup nomor 25-nya ini maksud saya, 253 ini enggak ketutup ya. Kalau tadi kan ketutup dia sini. Nah, ketutup dia. Tapi kalau dengan ini home increase indent ini akan kelihatan dia, enggak ketutup dia kayak gitu. Nah, Pak, saya pengen cari nama yang lain, Pak. Oke, nama siapa Anda mau cari? Misalnya, saya pengen cari nama Martin Gaye, tinggal Anda klik ini, berubah nomornya di sini. Gampang. Jadi kalau atasan Anda misalnya, Elita, saya mau cari nomornya Martin Gaye, berapa sih nomornya? Ya udah Anda tinggal klik aja sini, Martin Gaye, klik nomornya sini. Saya cari nama yang lain, misalnya saya mau nomornya Melati Sukma, Elita. Klik di sini, nomornya Melati Sukma keluar di sini. Oke? Seperti itu, semudah itu dia. Itu adalah menggunakan
data validation istilahnya. Oke, simpel ya. Kemudian kalau, nama misalnya kita mau bikin lagi, "Pak, saya mau bikin lagi di bawahnya, Pak. Bisa nggak, Pak, data validation ini?" Jadi kalau bos saya mau nama-nama kotanya, Pak, tapi dengan data validation tadi, bisa nggak? Bisa aja dia. "Perlu bikin ulang nggak, Pak?" Nggak perlu jawabannya, karena ini bisa Anda copy paste ke sini. Ya udah, tinggal udah masuk lagi dia di sini data validation. Nggak perlu Anda, ulang gitu ya, nggak perlu Anda ulang bikin data validation-nya. Oke, kemudian kalau Anda mau bikin kotanya, ya udah VLOOKUP lagi. Lookup value-nya adalah Anda pengen cari, berdasarkan namanya. Oke, titik koma, kemudian tabel array dari sini ya, ke ini. Oke, kemudian kalau Anda pengen kunci, boleh Anda kunci di sini, dikunci, kemudian Anda kunci di sini, kemudian titik koma lagi. Yang tadi diminta di sini adalah kota. Oke, kota nomor 1, nomor 2, 1, 2 ya. Kota nomor 2, kemudian titik koma lagi kita kasih false di sini. Oke, ini di enter. Oke, dapatlah dia seperti ini. Jadi tulisan Denpasar, kemudian yang lain Bagus Cahyadi. Oke, ini kan nggak kelihatan tadi ya, ini nggak kelihatan, jadi kita balik lagi ke home, increase indent, klik 2 kali. Oke, sekarang kelihatan semua dia. Ati Sukma kelihatan, Karangasem, Abraham Lincoln kelihatan, negara, Tami Abraham, Kubu Tambahan, seperti itu. Oke, kemudian yang ini kalau ingin mencari daftar gajinya atau berapa gajinya, ya sama aja, ini tinggal diklik lookup value-nya. Oke, lookup value, kemudian tabel array-nya kita cari di sini lagi. Ini cuma mengulang aja rumus VLOOKUP-nya ya. Dikunci, ini juga dikunci. Oke, kemudian n titik koma, pengen cari gaji. Jadi gaji kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolom ke 7. Titik koma, kita bikin false di sini. Oke. Ini, kemudian Pak, untuk yang lainnya saya harus bikin ulang lagi atau gimana? Nggak perlu ya, tinggal Anda copy aja rumus ke bawah. Caranya adalah Anda cari, ini ya, Anda cari yang titik warna hijau di sini, kemudian Anda pilih ke sana sampai dengan keluar, tanda panah hitam, tanda arah hitam seperti ini. Di tanda plus hitam ini Anda sampai dengan cari, ini kan nggak plus hitam, tapi plus putih dia. Cari plus hitam ini. Kemudian Anda klik kiri, tahan, bawa ke bawah. Oke, akan seperti ini dia. Oke. Nah, itu caranya untuk mengcopy rumusnya. Oke. Nah, itu dulu untuk VLOOKUP, pengenalan VLOOKUP bagi kalian. Jadi intinya VLOOKUP adalah seperti itu, sangat mudah, sangat simpel. Nanti kalau Anda pengen belajar lebih jelas, diulang-ulangi saja lagi video saya ini, untuk VLOOKUP-nya dan data validation-nya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan pastinya kalau kalian nanti tidak paham tentang video ini, tolong ditanyakan pada saya, "Pak, saya nggak paham, Pak. Bisa nggak diulang lagi?" Gitu ya. Tapi kalaupun Anda pengen mengulang, tinggal Anda rewind aja video ini, karena, menurut saya sudah lengkap sih, penjelasan yang ada di video ini. Jadi selamat belajar untuk video VLOOKUP ini dan data validation-nya. Semoga bermanfaat bagi, Anda untuk bekerja di kantor Anda sendiri, karena memang ini sangat bermanfaat bagi saya, di tempat saya bekerja sekarang, untuk menggunakan data VLOOKUP ini. Ataukah, Anda mengerti dengan cara menggunakan VLOOKUP seperti ini. Oke, sekian video dari saya di sore hari ini. Terima kasih untuk waktunya dan selamat